Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovan Leonard dengan NIM 21010520553 dari kelas 3B D3. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang blok diagram 2G, 4G, dan 5G. Dan yang pertama itu ada 2G. 2G adalah teknologi atau nirkabel generasi kedua yang diperkenalkan pada tahun 1990. Ia menggunakan arsitektur jaringan sirkuit switch yang membagi spektrum radio menjadi beberapa saluran. Arsitektur jaringan 2G ini terdiri dari tiga komponen. Yang pertama itu ada mobile station, ini termasuk ponsel dan kartu SIM. Dan yang kedua ada subsystem base station. Ini termasuk base transceiver station BTS yang berkomunikasi dengan telepon seluler dan base station controller yang mengelola alokasi saluran radio. Dan yang ketiga ada network switching subsystem. Ini termasuk mobile switching center yang mengolah peralihan panggilan antara jaringan yang berbeda dan home location register yang menyimpan data pengguna. Lalu yang ketiga itu ada 3G. Teknologi 3G ini termasuk nirkabel generasi ketiga yang diperkenalkan pada tahun 2000-an. Ia menggunakan arsitektur jaringan paket switch yang memungkinkan kecepatan transfer data lebih cepat dan mendukung aplikasi multimedia. Arsitektur jaringan 3G ini terdiri dari empat komponen. Dan yang pertama itu peralatan pengguna. Ini termasuk ponsel atau perangkat lain apapun yang mengakses internet. Dan yang kedua itu ada radio access network. Ini termasuk NodeB yang berkomunikasi dengan UA dan radio network controller yang mengelola alokasi sumber daya radio. Terus ada jaringan inti. Ini termasuk node dukungan GPRS penyajian yang mengelola beruraian paket data dan node dukungan GPS gateway yang bertindak sebagai yang terbuka antara jaringan seluler dan internet. Dan selanjutnya ada 4G. 4G atau teknologi nirkabel generasi keempat diperkenalkan pada akhir tahun 2000-an. Ia menggunakan arsitektur jaringan semua, IP atau protokol internet, yang memungkinkan kecepatan transfer data lebih cepat dan mendukung aplikasi bandwidth tinggi, seperti streaming video dan game online. Arsitektur jaringan 4G terdiri dari empat komponen. Yang pertama, ada peralatan pengguna. Ini termasuk ponsel atau perangkat lain apapun yang mengakses internet. Yang kedua ada Evolve Packet Core. Ini termasuk serving gateway yang mengolah aliran data dan antara WA dan jaringan. Paket data network gateway yang menyediakan akses ke internet dan mobility management entity yang menangani pensinyalan antara WA dan jaringan. Lalu ada radio access network. Ini termasuk NodeB yang berkomunikasi dengan WA dan Evolve NodeB Gateway yang mengolah alokasi sumber daya radio. Lalu ada server pelanggan rumah. Ini menyimpan data pelanggan dan menyediakan layanan autentikasi dan otorisasi. Lalu ada 4G. Lalu ada 5G. Ponsel 5G telah dirancang untuk memenuhi spesifikasi 3GPP NR atau Verizon TF. Beberapa ponsel mendukung kedua spesifikasi ini. Ia bekerja pada frekuensi radio di berbagai pita sesuai alokasi negara. Biasanya menggunakan pita frekuensi kurang dari 1 GHz, di bawah 6 GHz, dan di atas 6 GHz. Ini memberikan throughput uplink dan downlink yang cepat karena MIMO yang besar dan latensi yang lebih rendah antara jaringan 5G dan jaringan itu sendiri. Ponsel 5G mendukung throughput 10 kali lipat dibandingkan ponsel 4G. Mereka kompatibel dengan standar 4G LTE dan LTE lanjutan. Selain itu, ponsel 5G terbaru akan mendukung teknologi nirkabel jarak pendek berbasis Bluetooth, Wi-Fi, dan 5G. GPS juga dimasukkan untuk mendukung berbagai aplikasi berbasis GPS termasuk pelacakan lokasi, peta, Google, dan lain-lain. Lalu ada arsitektur ponsel 5G. Yang pertama itu ada quadplexer digunakan sebagai pengganti duplexer untuk mendukung banyak band. Quadplexer atau quadruplexer digunakan untuk multiplex dan demultiplex. 4 frekuensi radio dari kabel koaksial tunggal seperti yang ditunjukkan. Hal ini membantu mengurangi biaya dan berat serta menggunakan area telepon yang sangat kecil. Arsitektur ponsel 5G yang ditampilkan ini mendukung pita frekuensi. Lalu ada sinyal kontrol radio frekuensi front. Digunakan untuk membawa informasi TSSI dan RSSI. TSSI adalah singkatan dari indikator kekuatan sinyal pemancar. Dan RSI adalah singkatan dari indikator kekuatan sinyal penerima. Hasilnya, kontrol suhu modul, beforming, dan kalibrasinya dilakukan. Yang kedua ada PMU, unit manajemen daya, dan LDO, regulator dropout rendah.
digunakan dalam bagian beamforming pada ponsel 5G. Mereka mengubah teknologi kabel koaksial ke satu daya yang berbeda untuk digunakan dalam berbagai cetakan untuk pengoperasian telepon seluler. Dan ini ada gambar diagram dari 2G, 4G, dan 5G-nya. Mungkin hanya sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila topik saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.